dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti presentasi final pada kali ini. Salam sejahtera kepada teman-teman yang menyaksikan video pada kali ini. Dengan hormat saya ucapkan terima kasih kepada dosen auditing kita, Ibu Saidah Said, SEMAK. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Di sini saya dapat tugas final untuk mempresentasikan presentasi online yang telah diberikan oleh dosen kita. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 105731113719 dari kelas akuntansi 19D dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul pengertian kredit pajak. Pengertian kredit pajak. Kredit pajak adalah istilah yang jarang diketahui masyarakat. Padahal ketika pajak termasuk sebagai istilah perpajakan yang cukup penting. Kenapa? Karena hal ini pada dasarnya kredit pajak adalah komponen yang akan Anda temui atau yang akan kita temui dalam proses membayarkan kewajiban kepada negara ini. Di sini saya juga akan menjelaskan jenis-jenis kredit pajak. Jenis-jenis kredit pajak itu sudah diatur dalam pasal Undang-Undang nomor pasal 28 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Yang biasa juga sebagian orang tuh menyebut dengan Undang-Undang PPH. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa jenis-jenis kredit pajak menurut undang-undang menurut PPH. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang PPH, pemungutan pajak dari penghasilan kegiatan impor atau kegiatan usaha atau bidang lainnya dianggap sebagai kredit pajak. Yang kedua, berdasarkan pasal 21 Undang-Undang PPH, ada pemotongan pajak dari penghasilan pekerjaan, jasa, serta kegiatan. Yang ketiga yaitu berdasarkan pasal 23 Undang-Undang PPH yang berisi pemotongan pajak atas penghasilan yang berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, serta penghargaan atau imbalan jasa. Yang keempat yaitu berdasarkan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang PPH yang berisi pemotongan pajak atas penghasilan. Selanjutnya yaitu berdasarkan pasal 24 Undang-Undang PPH untuk pajak yang dibayar atau pajak terutang atas penghasilan dari luar negeri dan boleh dikreditkan. Selanjutnya yaitu berdasarkan pasal 25 Undang-Undang PPH, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak atau kita atau Anda sendiri. Selanjutnya yaitu tata cara pengambilan pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tata cara dalam pengambilan pajak. Seperti yang kita ketahui, dalam pasal 17B ayat 1 Undang-Undang tentang Keuntungan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan juga oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat pajak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan sebelum proses pengambilan. Keabsahan bukti pungutan dan juga bukti pembayaran serta pemotongan akan diperiksa kembali, termasuk pula kebenaran material,
beserta pajak terutang. Jadi, hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi penentu pengambilan tindakan berikutnya. Dan dilihat dari pasal 28A Undang-Undang PPH, kelebihan pembayaran pajak adalah hak wajib pajak. Dengan kata lain, atau kita bisa menyebutnya dengan kelebihan ini harus dikembalikan sebagai restitusi. Materi selanjutnya yaitu ketentuan pengembalian pajak. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun, pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak yang dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang PPH, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan atau diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Sedangkan segala bentuk penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final tidak boleh diperlakukan dengan atau sebagai kredit pajak. Di sini adapun kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut. Sanksi-sanksinya sesuai dengan pasal 17B ayat 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun beberapa hal yang harus kita pertimbangkan sebelum dilakukannya pengembalian pajak. Di sini saya akan memberikan hal-hal atau memaparkan sebuah hal-hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita melakukan pengembalian pajak. Yang pertama yaitu keabsahan bukti pengutang dan bukti potongan serta bukti pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri untuk tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kebenaran material tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang. Baiklah, kita dalam kredit pajak kita juga harus perlu memerhatikan atau memahami definisi kredit pajak. Wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melunasi pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain atau atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Di sini kita juga harus mengenal pajak penghasilan badan terutang dan cara menghitungnya. Dalam perhitungan pajak penghasilan atau PPH, baik orang pribadi maupun badan akan selalu ada istilah pajak terutang. Lalu apa itu PPH terutang? Nah, di sini saya akan membahas tentang mengenal pajak penghasilan badan terutang. Di dalam Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memberikan kewenangan bagi setiap pajak atau WP untuk melakukan sendiri perhitungan pembayaran atau pelaporan kewajiban pajaknya. Sebab Indonesia menganut sistem perpajakan penilaian sendiri atau self-assessment. Di sini adapun pihak-pihak yang berhak melakukan kredit pajak dan adapun beberapa pajak yang bisa dicicil dan dilakukan oleh pihak tertentu. Misalnya saja sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemotongan gaji karyawan yang dilakukan perusahaan terkait PPh 21 seperti yang dijelaskan tadi. Yang kedua yaitu angsuran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri yang telah diatur pada pasal PPh 25. Yang ketiga yaitu
pajak yang dibebankan pada perusahaan yang beroperasi di dalam negeri atau penerimaan dari luar negeri. Baiklah, sekian pemaparan materi saya dengan judul pengertian akuntan pajak. Saya ucapkan terima kasih.